Sehat Bu Yuda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini nanti kita supervisi. Iya. Observasi di kelas berapa? Di kelas 82. Di kelas 82. Dua jam pelajaran? Iya, 2 jam pelajaran. Mata pelajarannya PKN. Ini nanti tujuan pembelajarannya apa Ustazah? Tujuan pembelajarannya yang pertama itu kayak mendeskripsikan ini jati diri bangsa Indonesia gitu. Oh, mendeskripsikan? Iya. Jati diri bangsa. Terus selain itu, ini murid itu akan tahu kebudayaan nasionalnya kayak apa. Terus serta ini ya, melestarikan dan bagaimana caranya untuk memajukan kebudayaan nasionalnya. Itu tujuannya. Nanti area pengembangannya ini dicapai apa Ustazah? Ini kan ada 3 ya nanti yang akan kita ingin ya. Pembelajaran yang berpusat pada murid ini ya. Iya. Nah nanti itu yang pertama ada kategori mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman, kemudian nanti ada memandu proses belajar mengajar yang efektif dengan poin-poin yang ini. Sama yang ketiga nanti bisa melakukan asesmen atau penyediaan income. Ketiga ini nanti mungkin akan diamati juga. Menurut jenengan nanti kira-kira yang perlu dikembangkan yang mana? Lebih ke ini sih, terus saja yang nomor 2 ini. Yang nomor 2 ini, yang memandu belajarnya efektif. Iya, belajar yang efektif. Kenapa Ustazah? Karena saya tuh kadang kesulitan kalau menemui siswa atau kelas itu yang anaknya itu ya diam kan sebenarnya ada positif sama negatifnya gitu kan Ustazah. Kalau diamnya itu mungkin karena mendengarkan atau fokus sama gurunya itu nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya aja gurunya meminta umpan balik, meminta respon mereka kayak gitu tuh mereka tuh kayak kurang aktif, kurang ekspresif kayak gitu. Jadi saya tuh kayak mungkin bisa diberikan masukan bagaimana metode pembelajaran atau metode pembelajarannya sesuai sama kelas yang emang mereka itu mungkin bukannya suka ini sih ya, lebih ke sukanya pelajarannya apa metode pembelajaran itu yang lebih bukan hanya duduk mendengarkan gurunya menjelaskan aja, cuma mereka tuh bisa bergerak, bisa aktivitas dengan temannya kayak gitu sih. Ini ya, berarti tentang terus belajar yang mengajar. Nah, ini jangan kan sudah berapa tahun? Setahun kan? Mau setahun? Iya. Setahun mengajar di sini ya? Iya. Di sini. Nah, sejauh ini terkait dengan proses belajar anak-anak itu yang sudah jenengan lakukan apa? Yang sudah beliau metodenya untuk berusaha menciptakan PBM yang efektif ini. Kalau saya sesuaikan sama materi sih Ustazah. Kalau materinya mungkin ringan kayak bab 5 ini kan yang disupervisikan kan bab 5 yang jadi diri bangsa ini kan lebih ke kayak implementasinya siswanya kayak gitu. Jadi kan sudah dekat sama kegiatannya kayak jati diri budaya itu kan mereka nggak asing dengan istilah itu kayak gitu. Nah mungkin saya lebih ke memberikan pembelajarannya yang langsung terjun ke masyarakatnya, misalnya aja kayak mengamati kebudayaan kalian, masyarakat kalian sekitar masing-masing itu kayak apa, nanti kalian bikin video pendek menjelaskan tentang budaya kalian di masyarakat, terus bagaimana lingkungan kalian untuk melestarikan kebudayaan itu kayak apa kayak gitu. Nanti kalau misalnya aja materinya sedikit kompleks kayak gitu, mungkin bisa diselingi sama materi di kelas kayak dikasih PowerPoint mungkin, terus kayak ada studi kasus kayak gitu sih. Jadi saya sesuaikan sama tingkatan materinya, bobotnya materinya. Nah sejauh ini responnya anak-anak bagaimana dalam proses belajar PPM di pelajaran PPKN ini? Responnya mungkin ketika jenengan tadi kan memberikan selingan PPT. Nah, terus juga nanti secara kontekstual tadi lingkungan, responnya anak gimana? Responnya sih ya cukup suka ya, jadi cukup senang kayak gitu. Jadi mereka tuh kayak merasa kalau belajarnya tidak monoton hanya mendengarkan ceramah dari guru aja kayak gitu. Saya juga kadang kasih games, kasih reward kayak gitu. Itu kan juga bisa memancing anak-anak untuk biar bisa lebih menyukai pembelajaran yang kita berikan, biar mereka juga bisa mudah untuk menangkap materi-materi yang kita berikan kayak gitu.
gitu. Jadi ada banyak variasi Iya, ya. variasinya sih banyak. Variasi itu. Nah, ini tadi yang perlu dikembangkan jauh ini yang menurut dengan sudah baik dilakukan dan ingin mau dilakukan lagi itu yang bagaimana kedepannya? Paling kan sudah semuanya dilakukan. Nah, untuk kedepannya yang ingin jenengan terapkan supaya anak itu bisa lebih belajar dengan efektif lagi itu apa yang mau jenengan lakukan? Mungkin kayak ini sih namanya meminta pendapat mereka kayak gitu ya, penilaian mereka kepada kita kayak model pembelajaran atau metode yang kita berikan itu sudah sesuai apa belum sama yang mereka inginkan kayak gitu. Mungkin ada kekurangan, mungkin bisa saya gunakan untuk introspeksi buat bagaimana caranya untuk kelas itu bisa lebih aktif kayak gitu. Mungkin kalau anak-anak ada yang ingin apa namanya ingin masukan itu saya juga bersedia untuk apa namanya belajar memperbaiki ya, belajar gitu ya. memperbaiki. Jadi ada komunikasi terbuka gitu ya, cara ya. Ada komunikasi terbuka dengan murid. Jadi apa yang diinginkan murid itu nanti bisa ya sesuai dengan minatnya dia. Gitu. Tapi itu belum mau dilakukan gitu ya? Iya, mau dilakukan. Jadi itu untuk strategi cara mengatasi ya. Baik. Sejauh ini berarti di dalam kondisi kelas itu sudah baik semuanya atau masih ada yang kurang menurut dengan apa yang perlu digali lagi dari anak-anak yang sekarang, yang perlu digali dari anaknya atau dari jenengannya sudah merasa sudah puaskah atau ada yang ingin digali lagi? Kalau pasti belum ya Ustazah, mungkin masih banyak yang perlu digali juga, sama-sama belajar lah kalau disebutkan ya. Maksudnya kalau yang buat anak-anak mungkin saya keinginannya mereka tuh kayak lebih aktif, lebih kritis kayak gitu juga. Karena kan PKN kan ini ya ilmu sosial, jadi kan bukan hanya mengacu pada satu materi aja. Kadang tuh anak-anak kalau dikasih materi aja bosen. Tuh kalau dikasih implementasi dikira nanti kalau ulangan kok nggak dikasih materi ini, padahal kan implementasi itu kan juga termasuk dari materi itu juga kayak gitu. Mungkin menyamakan pandangan kayak gitu sama siswa, lebih kayak gitu. Bagaimana caranya biasanya menyamakan pandangannya? Menyamakan pandangannya ya mungkin diberikan ini ya pengertian kayak gitu ya. Jadi kalau PKN kan bukan kayak pelajaran yang lain yang ilmu inovasi. Kalau PKN itu kan materinya kan bukan hanya berpedoman dari satu sumber aja. Jadi kalian sebenarnya kalau bersosialisasi sama teman kalian itu kalian itu juga sudah belajar PKN kayak gitu. Karena PKN sadari ya. Iya betul kayak gitu. Jadi menyadarkannya masih memerlukan waktu. Gitu ya, betul. Jadi didampingi terus berarti? Iya, pendampingan terus kayak gitu. Memberikan pengertian, pemahaman dan ini nanti kira-kira strateginya yang beliau udah gunakan yang mana? Ini kan area pengembangannya ini dicapai tadi ya, ini ya memandu proses belajar mengajar yang efektif ini. Nah untuk strategi yang sudah jenengan persiapkan tadi nanti apa tadi? Karena kan mau ini ya, saya mau ingin lebih dikuatkan ke proses belajar mengajarnya yang efektif. Mungkin nanti saya kasih atau berikan ini model pembelajaran kayak saya kasih games kayak gitu loh. Mungkin nanti Ustazah bisa lihat bagaimana model pembelajaran saya, apakah sudah sesuai kayak gitu. Nanti